Halaman 136, Bab 10, meneladani perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah dibagi menjadi dua macam. Ada yang termasuk perbuatan-perbuatan jibiliyah, yaitu perbuatan yang biasa dilakukan manusia, dan ada pula perbuatan-perbuatan selain jibiliyah, yang tergolong perbuatan jibiliyah, seperti berdiri, duduk, makan, minum dan lain sebagainya. Tidak ada perselisihan bahwa status perbuatan tersebut adalah mubah, baik bagi Rasulullah maupun bagi umatnya. Karena itu, perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori mandub, sedangkan selain perbuatan-perbuatan jibiliyah, bisa jadi tergolong khusus bagi Rasulullah, yang tidak seorang pun diperkenankan mengikutinya, bisa juga tidak termasuk dalam perbuatan yang khusus bagi beliau. Jika perbuatan itu khusus ditetapkan bagi beliau, seperti beliau boleh melanjutkan saum pada malam hari tanpa berbuka, atau boleh menikah dengan lebih dari 4 wanita, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini kita tidak diperkenankan mengikutinya. Halaman 137. Perbuatan-perbuatan tersebut diperuntukkan khusus bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan ijma sahabat. Karena itu, tidak dibolehkan meneladani beliau dalam perbuatan-perbuatan semacam ini. Akan halnya perbuatan-perbuatan beliau yang kita kenal sebagai penjelas bagi kita, maka tidak ada perselisihan bahwa hal itu merupakan dalil. Penjelasan tersebut bisa berupa perkataan, seperti sabda beliau, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat," atau "Laksanakan manasik hajimu, berdasarkan manasikku." Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan beliau merupakan penjelas, agar kita mengikutinya. Penjelasan beliau bisa juga berupa qora'ain al-ahwal, indikasi yang menerangkan bentuk perbuatan, seperti memotong pergelangan tangan pencuri, sebagai penjelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Maka potonglah tangan keduanya." Quran Surat Al-Maidah, ayat 5. Halaman 138. Status penjelas yang terdapat dalam perbuatan Nabi baik berupa ucapan maupun indikasi yang menerangkan bentuk perbuatan, dapat mengikuti hukum-hukum yang telah dijelaskan. Apakah itu wajib, mandub atau mubah, sesuai dengan arah penunjukan dalil. Sedangkan perbuatan-perbuatan beliau yang di dalamnya tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan penjelas, bukan penolakan dan bukan pula ketetapan. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan apakah di dalamnya terdapat maksud untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak. Jika di dalamnya terdapat keinginan untuk bertakarrub kepada Allah, maka perbuatan itu termasuk mandub. Seseorang akan mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan tidak mendapatkan sanksi jika meninggalkannya, misalnya, salat duha. Dan jika di dalamnya tidak terdapat keinginan untuk bertakarrub, maka perbuatan tersebut termasuk mubah.